Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung takwa rahimakumullah dimanapun teman-teman berada. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana situasi kondisi rumah Nabi ya, yaitu hubungan Nabi terhadap istri-istri ya, istri-istri mereka ya, istri-istri Nabi yang mereka adalah sekarang kita masuk. Sekarang mari kita lanjut di ayat yang ke-55 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tidak ada dosa bagi istri-istri Nabi ya bertemu atau berhadapan dengan bapak-bapak mereka, abaihinna ya. Kemudian bertemu dengan anak-anak mereka ya, abnaihinna wala ikhwanihinna, dan bertemu saudara laki-laki mereka ya, wala abnai ikhwanihinna, dan bertemu dengan anak dari saudara laki-laki mereka ya, wala abnai akhwatihinna, dan bertemu dengan anak dari saudara perempuan mereka, wala nisaihinna, dan bertemu dengan kaum muslimat ya, wala ma malakat aymanuhunna, dan bertemu dengan budak-budak mereka yang perempuan. Wattaqinallaha, maka bertakwalah kamu semua kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu menyaksikan ya. Nah, jadi ini mahramnya mereka ya. Mahramnya mereka ada bapak, ada saudara laki-laki, ada anak saudara laki-laki, ada anak saudara perempuan ya. Kemudian ada perempuan kaum muslimat ya, wala nisaihinna ya, wala ma malakat aymanuhunna, dan bertemu dengan orang-orang yang menjadi budak mereka ya, yang perempuan ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha terhadap segala sesuatu menyaksikan. Surah pembahasan tentang mahram ini sudah disampaikan di surat An-Nur ya, ayat 31 ya. Jadi ada beberapa disebutkan bahwa yang dilarang dinikahi ya, ada jalur bapak, kan 3 ya. Ada jalur pernikahan, jalur susu, persusuan, satu lagi jalur darah, ada 3 ya. Dan ini memang berbeda dengan kondisi-kondisi jahiliyah yang campur aduk ketika dia menikah ya.
Dia tidak tahu lagi ya sampai di mana, sehingga benihnya dia taruh di mana itu nggak tahu juga. Nah, beberapa ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih dulu turun ya, antara ayat ini, ayat ke-55 dari dari surat Al-Ahzab atau di surat An-Nur. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa menurut beban syariat, nampaknya yang lebih turun adalah yang surat Al-Ahzab ini, karena ditujukan kepada para istri Nabi ya, sehingga istri Nabi, keluarga Nabi adalah keluarga contoh gitu ya, jadi role model bagi kaum muslimin ya, bagaimana keluarga Nabi menerapkan kesederhanaan dalam kehidupannya, menjaga hubungan dengan orang lain ya. Karena tidak sembarangan wanita bergaul bersama lelaki yang bukan mahram. Dan dari kesimpulan ulama tersebut bahwa ini lebih dulu dibanding surat An-Nur. Dan memang yang namanya keluarga Nabi pasti keluarga yang bintang lah diantara keluarga-keluarga lain ya. Karena disitulah turun wahyu gitu. Dan itu keluarga mulia. Tidak boleh ada lagi seperti ayat-ayat sebelumnya yang menikahi ummul mukminin. Jadi tidak boleh sama sekali, karena memang kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada orang munafik yang menyatakan bahwa saya akan menikahi Aisyah gitu kalau Muhammad meninggal. Ya, jadi ini kan sebenarnya menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilarang dan dosa besar. Sehingga tidak terjadi pernikahan kembali dari ummul mukminin ini ya setelah Nabi meninggal. Jamaah Kampung Takwa ya, Asten rahimakumullah, dan siapapun teman-teman dimanapun Anda berada ya, hubungan ini memang harus dijaga betul bagaimana perempuan bertemu dengan laki-laki ya. Karena jangan sampai ada rasa-rasa yang tidak benar ya. Dan itu sebenarnya mempengaruhi juga rasa dari perempuan itu sendiri ya, yaitu istri-istri Nabi. Makanya ketika ada keperluan, ayat sebelumnya dihijab, ada hijabnya, ada tabirnya ya. Jangan sampai kasus kayak kemarin yang saya sampaikan, bagaimana dia ngobrol berpanjang-panjang ya, berasik-asik ya, dan li hadis dalam perbincangan, sehingga yang perempuan terus merasa malu. Bahkan kemarin Zainab binti Jahsy itu terus aja menghadap dinding gitu ya, karena malu ya. Kemudian terus sahabat-sahabat Nabi ini, ada sahabat-sahabat Nabi 3 orang waktu itu yang terus saja ngobrol gitu, padahal udah selesai jamuan walimahnya, sudah selesai. Nabi merasa malu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu ya. Dia tetap aja menyampaikan. Dan kalau kita lihat di sini ya, la junaha alaihinna fi abaihin, bapak ya. Bapak boleh dia bertemu langsung ya. Bahkan membuka jilbabnya masih boleh, asal syaratnya tidak boleh membuka yang terlalu dalam ya. Boleh itu, jangan sampai. Nah, ini juga kebiasaan kita sebagian kaum muslimin itu. Di rumah karena dianggap biasa-biasa aja, keluar dari kamar mandi pakai anduk aja gitu. Padahal bisa saja ada tamu gitu. Itu yang kadang-kadang kita perlu kuatkan, jangan sampai, kalau perlu ganti baju aja di kamar. Kecuali memang sudah dipastikan semua dikunci, cuma ada keluarga saja gitu. Karena yang namanya, kata Bang Napi itu zaman jadul tahun 90, kejahatan itu bukan cuma karena ada niat, ada kesempatan ya. Waspadalah. Dulu zaman jadul dulu begitu tuh. Ya. Bapak, kemudian anak juga. Tapi jangan lupa ya, aurat yang boleh ditampilkan kepada anak adalah aurat-aurat yang biasa nampak aja nih, misalnya kaki ya, tangan gitu, muka gitu. Dan jangan terbiasa juga itu sama.
membuka aurat yang berlebihan di anak gitu. Karena dia akan bertanya ada yang berbeda lah ya, pertanyaan-pertanyaan beda. Wala ikhwanihinna, dan kepada saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki berarti saudara sekandungnya laki-laki ya. Wala abna'i ikhwanihinna, ponakan dari laki-laki ya. Kan ponakan gak boleh mengawini bibinya kan gitu. Wala abna'i akhwatihinna, dan kepada anak dari akhwat. Akhwat itu saudara perempuan ya. Berarti ponakan juga nih, boleh ya. Wala nisaihinna, dan kepada kaum wanita muslimat maksudnya, boleh juga ya. Kalau ada yang bilang, "Pak, berarti boleh dong kita buka jilbab di kalangan perempuan." Kalau suasananya tidak ada laki-laki. Ya. Kalau ada laki-laki ya jangan. Ya. Kan Pak mayoritas perempuan, nggak bisa begitu, tetap ada laki-laki. Makanya yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Ibnu Umi Maktum datang ke rumah para sahabat, para istri Nabi itu, Nabi menyuruh apa? Supaya para istri Nabi itu bertakwa kepada Allah terhadap Ibnu Umi Maktum. Lah kan dia buta ya Nabi, tapi kan Anda tidak buta. Ya. Karena walaupun buta ada nuansa kegantengan juga itu. Gitu ya. Makanya itu tetap dijaga ya. Walama malakat aimanuhunna, dan orang-orang malaikat aimanuhun adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu berarti budak ya. Tapi budak perempuan. Tidak bisa semua budak. Kalau budak laki-laki dia ini berbahaya juga. Budak itu status. Tapi manusia adalah manusia gitu. Statusnya budak. Keinginan manusia tetap ada. Ya makanya budak boleh menikahi budak ya. Ya tetap diperbolehkan. Karena berbahaya kalau kita sudah bahas ya masalah tentang perbudakan. Perbudakan adalah bahasa internasional pada saat itu. Ya, apa jadinya kalau ada peperangan yang dilakukan Nabi ketika ditawan tetap jadi merdeka? Ya jadi nggak ada fungsinya kan? Nggak apa-apa, santai aja kalau ditawan sama Muhammad sih tetap merdeka. Enggak, tetap jadi tawanan. Walaupun tetap saja Islam mengajarkan mengurangi perbudakan. Fakur raqabah, mengurangi budak, membeli budak, membebaskannya bagian dari pahala. Sehingga semakin lama perbudakan nggak ada. Ya. Karena perbudakan itu tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh menjadi budak kepada Allah. Ya. Ini quote hari ini nih. Kita hanya boleh menjadi budak kepada Allah. Tidak boleh menjadi budak sesama makhluk, termasuk kepada sesama manusia. Nggak boleh. Bahkan kepada pemimpin nggak boleh jadi budak. Ya, kita sudah sampaikan bagaimana ada seorang pemimpin yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan mengatakan kepada teman-temannya, sekarang saya nyalakan api, kamu harus masuk ke dalam api itu. Saya pemimpin kamu, ya. Saya pemimpin kamu, kamu harus masuk ke dalam api tersebut. Ya, ada beberapa orang yang mau masuk, ditahan sama orang lain itu. Jangan, itu bukan masa mau masuk ke api, tapi kan dia pemimpin kita, urusan dia nanti. Wah, akhirnya sampai api itu padam. Ya. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi. Kalau kamu masuk ke api itu, langsung masuk api neraka kamu tuh, kira-kira begitu. Anda akan masuk api neraka. Kenapa? Karena itu tidak diperbolehkan. Ya, la ta'ati lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat terhadap al-khaliq. Walaupun itu pemimpin kita, walaupun bos kita loh. Bos kita menyampaikan, udah dikurangin dikit lah itu aspalnya lah, kan kita nanti keuntungannya kurang dong. Kan suruh 10 cm, Tuan. Kenapa harus dikurangi jadi 5 cm? Tapi kita nggak ada Tuan, saya berhenti aja kalau begini. Gitu mestinya. Jadi keluar karena iman. Ya, ada kawan saya itu dari salah satu restoran cepat saji itu. Dia keluar gara-gara apa? Kang Rifki apa kabar? Dia keluar gara-gara
sulit untuk sholat ya di perusahaan tersebut. Wah, saya bilang ente keluar karena iman. Akhirnya dia usaha apa itu? Teh. Mantap. Ada tetangga tuh di belakang. Dia keluar gara-gara apa? Gara-gara suka ngasih sajen. Ya, dia dikasih uang supaya belikan sesuatu untuk dikasih sajen. Dan ternyata dia lakukan itu juga untuk karyawan dia yang lain. Itu sebenarnya bisa dilaporkan tuh perusahaan kayak gitu. Ya. Jadi disuruh ngasih sajen itu kan nggak boleh kan. Ya. Akhirnya dia keluar, sekarang dapat pekerjaan yang lebih bagus tuh. Alhamdulillah ya. Wattaqinallaha, dan Allah Maha lembut nih ya. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, kepada istri-istri Nabi, dan termasuk kepada nisa, kepada kaum muslimin, kaum mukminat ya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu menyaksikan. Apa yang kita lakukan sekarang kita saksikan. Maka kita istighfar ketika kita berbuat dosa kan disaksikan oleh Allah. Ya. Dan ini lembut sekali Allah sampaikan karena apa? Karena masalah mata dan hati itu sangat rinci dan sangat menyentuh, dari mata bisa jatuh ke hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.